Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih bersama Wahidi Energi. Tema kali ini adalah pembahasan tentang sejarah PKI ya. PKI dan pembubarannya, pendirinya, dan sejarah seluk belukarnya, kericuhannya yang ditimbulkan. Jadi PKI ini berasal dari pemahaman Prancis ya, di negara Prancis, Marxisme. Jadi pemahaman tentang sosial politik yang kesetaraan. Jadi keadilan sosial, terus menghilangkan borjuis. Jadi tidak ada kasta-kasta intinya. Jadi pahamnya seperti itu. Dan menghilangkan atas dasar Tuhan ya. Jadi menggunakan atas nama rakyat. Jadi pemahamannya itu kesosialan. Cuman diselewengkan banyak pemahaman yang cuman A jadi C, A plus A jadi begitu ya. Mungkin pemahamannya semakin berevolusi lah. Berevolusi kalau di dalam Islam artinya ini ya bid'ah, majunya nambah-nambah. Jadi yang seperti ini nambah lagi begitu. Teori Maxim, makanya di Partai Komunis Indonesia PKI. Jadi didirikan oleh Hans Splet dari Belanda dan Seman dan Alimi. Jadi orang Indonesia dua, orang Belandanya Hans Splet. Jadi orang Splet ini ternyata pingin Indonesia merdeka ya, jadi tidak ingin ada kasta-kasta begitu. Jadi mendirikan partai PKI pada tahun 1914. Berjalankan, makanya Belanda itu sangat lama ya tinggal di Indonesia karena membaur dengan ya kalau di sini mungkin dibilangnya pengkhianat atau apalah, tapi membaur artinya kesamaan, kesetaraan gitu kan di zaman itu. Jadi tidak ada permusuhan lah intinya, kemunafikan lah, topeng gitu kan, di depan ngomongin di belakang muji begitu, kebalik, di depan muji di belakang ngomongin begitu dari dulu ya, karena kekuatan Belanda itu bener-bener kuat menggunakan senjata intinya begitu. Tahun demi tahun sejarah berlalu, jadi anak-anak terus yang disekolahkan, jadi banyak orang-orang Indonesia yang sekolah ke luar negeri ya, sekolah ke Belanda, sekolah ke mana gitu kan, ke Timur Tengah, ke Arab. Makanya kayak pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan juga dia pergi ya ke Madinah, ke Mekah, dia belajar ilmu di sana sambil haji ya, menggunakan kapal ya, belum ada kapal laut. Jadi pemikirannya timbul ingin menyalahkan agama-agama yang artinya yang dulu gitu kan. Pokoknya perubahan banyak lah intinya. Nah, yang saya bahas kali ini tentang DNA Aidit ya. Jadi DNA Aidit ini adalah pendiri PKI, penerusnya ya dibilang. Dia berasal dari Pangkalalang, Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Dia juga seorang ini ya jebolan pondok pesantren ternyata dia. Cuman dia berhaluan ini ya, pemikiran, idealismenya berubah. Jadi dia ingin mendirikan sebuah negara, memperjuangkan kemerdekaannya. Bisa dibilang PKI itu bukan partai pengkhianat ya, kalau zaman dahulu bukan. Mungkin semakin berkembang jadi partai yang sangat pengkhianat karena melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji ya. Jadi semua partai itu dulunya itu memperjuangkan kemerdekaan. Dulunya Masyumi, LDI, apalah ya, Golkar lah pokoknya. Pokoknya seperti itu. Jadi semakin berkembang, semakin berubah tujuannya, semakin lain konsepnya kan. Nah, terus pada waktu itu adalah pada tahun 1965. 1965 ya, 65 kita jadi apa ya? Kita masih di Lahfud Mahfud ya, jadi masih jadi roh, masih bukan di kandungan, masih dalam takdir Gusti Allah, artinya belum dikeluarkan ya. Jadi kita harus pahami itu. Nah, jadi pada tahun 1965 itu sekitar The Beatles ya, mungkin ya udah keluar The Beatles ya. Jadi orang Amerika udah maju ya, lagu-lagu luar negeri udah ada ya, The Beatles, Dewo gitu kan. Pokoknya banyak lah kalau kita sejajarkan lah, ingat-ingat lagi. Nah, pada tahun 1965 ini
pada bulan 30 September ya, 30 September itu bulan kemarin ya, itu terjadi pemberontakan PKI. Jadi PKI itu ingin apa namanya kemerdekaan sendiri ya, artinya mereka ingin mengubah konsep-konsep dari apa namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan waktu itu terkenal korup ya, ternyata korupsi itu udah awal-awal presiden pertama ternyata ya. Jadi banyak yang tidak puas dengan apa namanya pemerintahan Soekarno. Jadi tidak puas karena barang-barang mahal gitu kan. Apa tetap jadi agak kesulitan lah ekonomi lah, mulai merengket bahan bakar apalah. Jadi mulai gerakan PKI ini untuk melengsarkan ini ya pemerintahan. Agak janggal juga, jadi alasannya eh, partai PKI ini, Partai Komunis Indonesia ini ingin apa tujuannya sampai-sampai terjadi pembantaian, pembunuhan dan penculikan ya terhadap para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para ini apa nama jenderal-jenderal. Yang tidak masuk akal adalah kenapa PKI ini tidak puas dengan pemerintahan Soekarno tapi mereka mengincar Ahmad Yani. Ahmad Yani kan sahabatnya Soekarno. Janggal juga ya. Bener-bener banyak peristiwa yang janggal juga. Jadi semua jenderal-jenderal itu diculik, disuruh mengakui apa namanya kemerdekaan ya, kemerdekaan terbarukan PKI. Jadi ingin membuat konsep gitu, revolusi. Jadi untuk merubah revolusi, kalau nggak mau dibunuh. Entah banyak yang tidak mau ikut. Jadi jenderal-jenderal ini tidak mau ikut revolusi ya, revolusi terbarukan lah. Saya tidak bisa mendetailnya ya, karena saya bukan ahli sejarah. Jadi ini saya membantu mengembangkan pikiran lagi ya. Jadi waktu itu Ahmad Yani dan banyaklah yang kiai-kiai yang pesantren diculik, disilet di sini, disiksa lah, di apa namanya dipukuli lah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia terbaru ya, ikut membantu gitu. Kalau tidak membantu mereka akan disiksa dan dibunuh. Ternyata mereka tidak mau, pokoknya mereka setia kepada negara gitu kan. Tidak mau mengikuti PKI, tidak, jadi harus mengikuti PKI gitu kan. Kamu harus mengikuti PKI, kalau nggak PKI kamu mati gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Dan pendirinya DNIDIT ya. Jadi DNIDIT sudah saya jelaskan di sini. Dia markasnya di Solo ya. Jadi dia tidak puas berkeliaran kemana-mana. Dulu PKI ternyata banyak juga ya sebenarnya. Jadi partai ini separuh kayak partai-partai itu ya, apa semacam Nasdem kayak gitulah. Kayak Nasdem kayak gitu. Kayak Nasdem juga kan kecil cuman berkembang. Cuman dulu ada partainya ini ya, partainya Soekarno, PNI, Partai Nasional, dan partai Islam, banyak partai Islam. Masyumi, tetap pengen lah, banyak yang udah pada mati partainya. Masyumi kayak LDDI yang banyak. Nah, jadi ini memaksa ya para jenderal untuk mengikuti partai komunis. Jadi suruh maju, kita lengserkan Soekarno katanya gitu kan. Jadi emang agak tidak jelas juga ya konsepnya ya, yang diperjuangkan itu apa dan maunya apa. Jadi setelah itu banyak pembunuhan terjadi di mana-mana ya kan, terus dimasukkan ke lubang buaya di Jakarta ya. Jadi orang-orang yang dipilih yang tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh agama, di mayat-mayatnya dibuang ke ini lubang buaya. Jadi malam hari dibuang situ, jadi para jenderal dikumpulkan di situ, kalau tidak mau ya dibunuh. Yang jadi masalah kenapa mereka berani banget ya? Apa mereka tidak takut pemerintah ya? Nah, setelah demikian pada tanggal 30 nih malamnya, cuma satu hari ya, 30 September ya. 30 September lalu tahun ganti bulan lagi. November, 1 November ini mulai berita di mana-mana dan mulai pemerintahan mulai ini ya, gusar ya. Gusar terus, jadi agak aneh juga ya. Jadi perintah Semar itu pembantaian, berita pemusnahan PKI itu 11 Maret 1966. Super Semar. Jadi jadi gerilyawannya ini, perintah Presiden Soekarno ini apa namanya ini jadi untuk membasmi semua para PKI ya. Jadi pas waktu ininya untuk menangkap DNID itu pada tanggal
22 November. Jadi 22 November ya, di usia 42 tahun. Jadi pas PKI udah berselang 22 hari, pembantaiannya itu ya 22 hari kan, baru tahun 1965, masih tahun yang sama, tanggal 22 November itu baru DNA Aidit ditangkap. Mungkin DNA Aidit kabur-kabur juga kali ya, atau kita tidak tahu ya, kabur terus ditangkap oleh Soeharto ya. Soeharto ditangkap, dibawa ke Jakarta, langsung dieksekusi mati, dibunuh. Jadi tanggal 22, tanggal 24-nya meninggal ya, dibunuh ya, ditembak. Jadi peristiwa ini, pemberontakan ini sangat-sangat penuh rahasia, intrik. Mungkin belum ada media ya, belum ada pers. Jadi apa yang ditulis, apa yang belum ada netizen ya. Jadi kita tidak mengetahui kebenaran yang terjadinya ya, seperti lahirnya Naruto dan Kurama ya. Jadi seperti itu. Nah, DNA Aidit ini dibunuh di Jakarta ya, langsung di kuburan tanpa diadili. Jadi dia tidak ditanya kenapa kamu membunuh para tokoh-tokoh jenderal, kenapa kamu tokoh-tokoh para kiai. Jadi tidak ada tagline, artinya komentar-komentar yang dikeluarkan Aidit ataupun sejarah mengatakan ada cerita itu, apa alasannya, itu tidak ada. Sangat janggal kan. Jadi langsung dibunuh 2 hari berselang, dan dibunuh itu mulailah MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mulai tidak percaya dengan pemerintahan Soekarno. Jadi pemerintahan Soekarno itu dicurigai ya, apakah terlibat apakah tidak ya. Mulai jadi gonjang-ganjing ya, karena kebanyakan ini ya, apa namanya, yang perlu dirahasiakan. Jadi tidak ada fakta yang sebenarnya belum tidak ada ya. Jadi benar-benar misteri ya Indonesia ini ya. Nah, saya hitungkan tahunnya. Pada tahun 1965 itu pemberontakan PKI ya. PKI selama 2 bulan, tahun baru mulai 1966, mulai demonstrasi besar-besaran ya, aksi mahasiswa ya. Jadi mulai rakyat mulai keluar, turun jalan, mulai tidak percaya kepada Soekarno ya. Soekarno sudah mulai namanya jelek, jadi dibawa-bawa kayaknya ya, kasus korupsi juga mungkin ya, mulai sama mungkin kayak seperti ini kan, ada udang di balik batu atau nepotisme lah gitu. Nah, pada tahun 1967, jadi 101 tahun itu bener gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing artinya bener-bener ekonomi lagi lusuh ya. Lalu tahun 1967 turunlah, lengser. Soekarno dilengserkan oleh MPR ya. Jadi untuk selama-lamanya, jadi dia dihukum agar tidak menjadi presiden kembali. Politiknya jadi hak politiknya diambil ya, tidak boleh mengikuti ajang politik apapun, diasingkan intinya. Diasingkan, mungkin ada yang mengatakan di penjara ya, Soekarno juga ada, cuman kita tidak tahu kebenarannya, banyak yang ditutupi ya sejarah ya. Dan pada saat 1968 Soeharto naik menjadi presiden, diangkat karena layak, karena menyelesaikan tugas misi ya, Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret. Jadi 11 Maret 1966 itu bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret. Jadi 3 bulan, 5 bulan setelah PKI baru mulai ada surat perintah. Lama banget ya suratnya ya. Dan misinya berhasil ya Soeharto ya, membumi hanguskan para PKI. Jadi para PKI yang ini dibantai-bantai ya, yang klasteri yang apa, ditarikin semua lewat tentara-tentaranya ya. Jadi bener-bener chaos ya. Jadi bisa dibilang apa namanya, perang saudara, bukan perang saudara sih, tapi tentara yang menang ya. Jadi semacam apa namanya, keadilan jalanan gitu kan, ditarik, dibunuh gitu situ. Nah, waktu itu misinya berhasil. Tahun 1968 Soeharto menjadi presiden ya. Jadi selama tahun 1965 sampai jadi 3 tahun ya, mulai nama Soeharto muncul ya. Jadi dilulukan,